Shalom, sahabat GPIB, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan layanan Night Call yang dilayani oleh Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat. Saya Pendeta Frida Theodora, Pendeta GPIB non-organik yang saat ini ikut membantu pelayanan di GPIB Kasih Karunia Medan. Marilah sebelum kita menuju ke pembaringan malam, kita membuka hati jiwa roh kita untuk menerima lawatan firman Tuhan yang memberi perteduhan hati untuk kita menikmati istirahat malam yang diberkati. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beraktivitas dalam pertolongan kasih dan kuasa-Mu. Dan sebelum kami menuju pembaringan istirahat malam, kami mau mendengar sapaan firman-Mu Tuhan yang memberi ketenang teduhan hati. Olehnya berilah kami pengurapan roh-Mu Tuhan, agar kami memperoleh pengertian untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami, dan kami melakukannya dalam ketaatan hati. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal ini dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di malam ini. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini merupakan bagian dari kisah perjalanan Paulus dan Silas yang kedua dalam memberitakan Injil Kristus. Dan kali ini mereka memasuki wilayah kota Filipi. Filipi adalah salah satu kota di timur laut Yunani. Di kota ini, saudara-saudara, Paulus dan Silas terus bertekun untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang yang belum mengenal, bahkan belum menerima Kristus. Ada usaha yang begitu intens dari Paulus dan Silas untuk bisa mendapatkan tempat sembahyang orang Yahudi. Untuk bagaimana Paulus bisa menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Kita tahu saudara-saudara bahwa Rasul Paulus sangat menguasai Taurat. Sehingga Paulus begitu gencar mencari rumah sembahyang Yahudi. Karena di sana dia bisa bertemu dengan para pengikut Yudaisme atau pemeluk agama Yahudi yang begitu fanatis. Paulus ingin memperkenalkan, ingin memberitakan tentang Mesias yang dinantikan oleh kalangan Yahudi, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan Tuhan yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, mengingat orang Yahudi yang ada di perantauan berada di Filipi ini, saudara-saudara, maka mereka tidak bisa dengan leluasa mendirikan sinagog atau tempat ibadah bagi orang Yahudi. Boleh, tapi harus di pinggir kota. Kalau saudara-saudara
jemaatnya sangat sedikit. Tapi kalau jemaatnya dalam kapasitas yang besar 400 sampai 500 orang baru bisa mendirikan rumah ibadah di kota Filipi. Tapi kali ini saudara-saudara, Paulus begitu sulit untuk mendapatkan rumah sembahyang di Filipi. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ia menemukan tempat sembahyang Yahudi, dan setelah beberapa kali Paulus pergi ke tempat sembahyang Yahudi ini saudara-saudara untuk memberitakan Injil Kristus, Paulus bertemu dengan seorang perempuan yang pada saat itu dikuasai roh tenung atau roh peramal. Dan perempuan itu memiliki tuan-tuan yang memanfaatkan tenungannya atau ramalannya. Dari situ dia mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Saudara-saudara, selama beberapa hari perempuan itu terus mengikuti Paulus dari belakang. Sambil dia berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberi kepadamu jalan keselamatan. Saudara-saudara, ternyata perempuan tenung ini dikuasai roh jahat. Dan itu tentunya sangat mengganggu pelayanan Paulus. Sehingga Paulus tidak tahan lagi untuk bersikap tegas. Maka dia mengusir roh jahat dari dalam perempuan itu. Dengan berseru Paulus berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga saudara-saudara, keluarlah roh jahat yang merasuki perempuan tersebut. Saudaraku, meski roh jahat itu nampak mengenali Tuhan dan tahu tentang keselamatan yang diberikan Allah dalam Tuhan Yesus yang diberitakan para hamba Tuhan, akan tetapi saudara-saudara, di sini kita diingatkan bahwa kita harus hati-hati dan tetap teliti menyaring segala sesuatu, segala bentuk kejahatan yang sangat mengganggu pelayanan pekabaran Injil Kristus dan ingin mempengaruhi kehidupan para hamba Tuhan dengan puji-pujian yang sia-sia, bukan untuk kemuliaan Allah yang dilayaninya. Nah saudara-saudara, dari bacaan ini ada dua hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan perenungan iman di malam perteduhan ini. Pertama saudara-saudara, sebagai pribadi yang sudah menerima pengurapan roh Allah, kita semua adalah ciptaan baru. Efesus 2 ayat 10 katakan demikian saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara-saudara, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, itu tujuan utama kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita yang diciptakan Allah kembali di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita harus menyampaikan kabar baik dan mengerjakannya dalam totalitas pengabdian kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan ini. Saudaraku, kita bersyukur kalau kita sebagai gereja GPIB saat ini sedang melaksanakan pesta iman, di mana seluruh jemaat berdoa, bergumul, dan memilih para diaken penatua untuk melanjutkan tugas pelayanan yang sudah dikerjakan oleh penatua diaken sebelumnya. Dan kita bersyukur periode yang akan berakhir ini boleh digumuli oleh para diaken penatua dengan pengabdian. Bukan hanya bisa memulai atau mengakhiri, tapi yang paling utama menyelesaikannya sampai akhir. Menyelesaikannya dengan tanggung jawab, melaksanakan komitmen iman, janji ya dengan segenap hati.
Tidak awalnya saja segenap hati, di pertengahan mulai setengah hati, karena tidak lagi menyenangkan pelayanan ini. Bahkan ujung-ujungnya suka-suka hati meninggalkan pelayanan karena dianggap tidak mendapatkan keuntungan. Tapi sebagai orang percaya, kita selalu pegang janji Tuhan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Roma 12 ayat 11 bahkan katakan, janganlah semangatmu menjadi kendor, tapi terhendaklah semangatmu menyala-nyala dalam roh. Jangan pernah kita kendur semangat, apalagi ketika kita berhadapan dengan tantangan. Andalkan Tuhan dan yakinlah kuasa Tuhan bekerja dalam setiap orang, setiap hambanya yang berserah diri pada pekerjaan roh Tuhan, penyertaan yang sempurna. Yang kedua, saudara-saudara, kita diingatkan, ada satu ungkapan bijak mengatakan, don't trust the case. Jangan percaya pada casing. Jangan fokus pada kemasan, tapi telaah esensi dan motivasi seseorang dalam melakukan berbagai hal. Perempuan tenung tadi, saudara-saudara, dia memang mengikuti kemana saja Paulus dan Silas pergi. Dia bahkan berani mengatakan bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang mengabarkan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dia sepertinya tahu dan percaya pada Tuhan Yesus dan keselamatannya. Tapi yang terjadi, saudara-saudara, dia sedang dirasuki roh jahat. Saudara-saudara, ini juga kita akan temukan dalam medan pelayanan kita. Kita akan bertemu dengan manifestasi roh jahat dalam berbagai bentuk. Iri hati, kedengkian, pementingan diri sendiri, kepahitan, keegoisan, keserakahan, dan semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka saudara-saudara, kita harus andalkan hikmat marifat, hikmat Allah untuk bisa kita mengkaji apakah ini benar-benar pribadi yang menyerahkan diri pada pelayanan Tuhan, ataukah sebaliknya dia sedang dikendalikan oleh roh jahat yang memakai pelayanan sebagai kedok untuk menggapai berbagai agenda kepentingan pribadi. Belajar pada Paulus dengan sikap tegas, tidak mentolerir, tidak kompromis dengan apapun manifestasi kejahatan. Paulus mengusir, menengking roh jahat untuk tidak mengganggu pelayanannya. Kita pun harus berani mengusir, menengking berbagai manifestasi roh jahat yang selama ini mengganggu, menghambat pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Di mana saja, bukan hanya di gereja, tapi di mana kita hendak memberitakan Injil Kristus. Di sana kita harus berani menengking, menghancurkan segala manifestasi roh-roh jahat dalam berbagai bentuk. Berbagai bentuk. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, tentu tidak mudah, tidak semudah kita membalik telapak tangan, tapi kita harus menjadi pribadi yang punya relasi intens, relasi yang kuat dengan Tuhan Allah kita. Selama kita mengandalkan Allah dan kuasa-Nya, jangan takut. Allah sanggup melakukan, melampaui apa yang kita pikirkan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah menjadi pelayan yang setia sampai akhir dengan mengandalkan kuasa dan pekerjaan roh Allah. Amin. Mari saudara kita berdoa. Allah, kami mengucap syukur karena firman-Mu memberi penguatan kepada kami, supaya kami tidak kendor semangat, supaya kami tidak mengalami kelemahan dalam motivasi pelayanan, tapi biarlah oleh pekerjaan roh Allah, semangat pelayanan kami menyala-nyala,
roh kesetiaan terus berkobar dalam hati jiwa roh kami. Sehingga pekerjaan Tuhan yang kami sudah terima, kami sudah sambut dengan ya, penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kami kerjakan sampai akhir dengan penuh tanggung jawab. Kami juga diingatkan ketika kami berhadapan dengan manifestasi dari segala bentuk roh jahat, kami harus berani mengambil sikap tegas. Kami harus berani untuk mengusir, menengking, bahkan menghancurkan segala bentuk roh jahat dalam keyakinan pada kuasa roh Allah yang begitu dahsyat. Kami percaya Tuhan, Engkau lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Maka sekarang berkenanlah Engkau memberkati kehidupan kami untuk memasuki pembaringan istirahat malam dengan penuh damai sejahtera. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan, kalau dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, ada banyak hal yang menduka citakan hati Tuhan dan menyakiti sesama kami. Biarlah pengampunan roh Allah mengikuti pembaringan malam kami, sehingga kami bangun esok pagi sebagai pribadi yang diliputi anugerah kasih karunia-Mu, pengasihan-Mu Tuhan, untuk kami jelang berkat-berkat di hari yang baru karena perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yang lemah secara fisik, yang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang mengalami begitu banyak kesulitan, kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan kami sanggup menanggung segala perkara dan kami diizinkan untuk menjadi pribadi yang lebih dari seorang pemenang, tidak hanya mengalami kemenangan, tapi lebih dari seorang pemenang. Kami akan jalani, kami akan hadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, bersyukur kepada Bapa Sorgawi. Amin. Sahabat GPIB, kiranya firman Tuhan menghantar istirahat malam kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan Lansia Berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.